Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk berbagi informasi ya, berbagi argumentasi berkenaan dengan konsep Merdeka Belajar. Pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri ya, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, karena pada prinsipnya setiap anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Guru tidak lagi harus memaksakan kehendak agar siswa itu pintar di pelajaran matematika, tidak harus pintar di pelajaran IPA, apalagi jika kita berpikir bahwa siswa itu harus pintar dalam segala hal. Karena kita juga menyadari bahwa sebagai seorang guru kita memiliki bidang keilmuan masing-masing. Khusus untuk kita yang mengajar pada jenjang sekolah menengah, SMP dan SMA, kita mengajarkan materi pada satu bidang ilmu. Misalnya guru fisika ya hanya pintar fisika, guru matematika hanya pintar matematika. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa kita untuk bisa segala hal, ahli dalam segala hal. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa agar potensi yang ada itu dapat bermanfaat untuk kehidupannya secara pribadi dan masyarakat ke depannya. Ada konsep yang menarik dari kata-kata bijak dan kata-kata motivasi dari tokoh-tokoh pendidikan yang mengajarkan bahwa pendidikan belajar itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas ya. Jadi kalimat-kalimat yang menarik itu adalah setiap orang itu adalah guru ya, dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi kita tidak lagi membatasi konsep pemahaman seorang murid bahwa sumber informasi, sumber pengetahuan itu hanya berasal dari guru saja. Tetapi setiap hal, setiap orang itu bisa dijadikan sebagai guru. Dan kita tidak membatasi ruang tempat belajar siswa hanya belajar di dalam kelas. Tetapi lingkungan sekitar, masyarakat sekitar itu adalah sebagai sekolah tempat kita bisa belajar bersama. Tujuan pendidikan yang memerdekakan itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan kecerdasan dari siswa itu sendiri, terutama berkaitan dengan kecerdasan intelektualnya, tetapi bagaimana caranya agar pendidikan itu dapat mempertajam kecerdasan yang ada saat ini, kemudian memperkukuh kemauan dan memperhalus perasaan. Ya, ini adalah pernyataan dari Tan Malaka bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran itu adalah bagaimana agar kemauan-kemauan, potensi-potensi yang ada di siswa itu dapat semakin kuat tertanam di dalam jiwa siswa, sehingga nanti bisa diaktualisasi dalam kehidupan yang nyata dan dapat bermanfaat untuk dirinya dan untuk masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah untuk memperhalus perasaan ya. Jadi tujuan belajar itu adalah bagaimana untuk meningkatkan karakter dan budi pekerti dari seorang siswa, sehingga nantinya ketika dia dewasa, ketika dia bekerja, maka aspek-aspek karakter itu bisa tertanam di dalam jiwa seorang siswa. Jadi tujuan pendidikan kita bukan hanya menciptakan siswa yang pintar secara intelektual, tetapi juga yang memiliki budi pekerti dan perasaan yang baik, sehingga nantinya akan bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat. Terima kasih.